Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Gedare Pangestu dengan NIM 2511011087 dari kelas BKC semester 2. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Chi Square dalam mata kuliah Sasika Dasar yang diambil oleh Profesor Dr. Nyoman Dandas dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Nah, adapun definisi dari uji Chi Square, yaitu uji square adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berbentuk kategori seperti data nominal dan juga data ordinal. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan perbedaan atau kesesuaian antara data yang diamati dengan data yang diharapkan. Dalam uji Chi-square, data yang dianalisis berupa frekuensi atau jumlah pada setiap kategori, bukan nilai-nilai rata. Adapun tujuan dari Chi-square itu yaitu yang pertama mengetahui hubungan antara dua variabel kategori. Yang kedua, mengetahui apakah distribusi data sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu membandingkan distribusi. Nah, beberapa kelompok data. Terus yang keempat, membantu peneliti menarik kesimpulan dari data kategori. Dan yang kelima yaitu menguji hipotesis dalam penelitian sosial, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Nah, dalam uji Chi-square ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, uji Chi-square independensi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategori. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antar jenis kelamin siswa dengan minat mengikuti organisasi sekolah. Data dibagi menjadi kategori laki-laki dan juga perempuan serta pilihan organisasi tertentu. Jika hasil uji signifikan, maka terdapat hubungan antara jenis kelamin dan minat organisasi. Nah, jenis yang kedua yaitu uji Chi-square of fit, yang dimana jenis ini digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data yang diperoleh sesuai dengan distribusi yang diterapkan atau yang diharapkan. Nah, contoh kasusnya itu ada seperti sebuah sekolah memperkirakan jumlah siswa yang memilih jurusan IPA, IPS, dan bahasa menjadi seimbang. Setelah dilakukan pendataan, jumlah siswanya itu ternyata berbeda-beda. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan. Nah, jenis yang ketiga yaitu uji homogenesis Chi-square, yaitu jenis ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok memiliki distribusi kategori yang sama. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu seperti peneliti ingin membandingkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus pada 3 fakultas berbeda. Nah, jawaban dibagi menjadi kategori puas, cukup puas, dan tidak puas. Uji homogenetis ini digunakan untuk melihat apakah distribusi kepuasan antara fakultas sama atau berbeda. Nah, dalam uji Chi-square ini adapun kelebihan dan kekurangannya. Ya, di mana kelebihannya itu yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk data kategori atau non-numerik. Nah, yang kedua, tidak memerlukan asumsi distribusi nominal. Yang ketiga, perhitungan relatif sederhana. Yang keempat, cocok untuk digunakan para peneliti survei dan sosial. Dan yang keempat, itu dapat digunakan untuk jumlah sampel yang cukup besar. Nah, adapun kekurangan dari uji Chi-square yaitu yang pertama, tidak cocok digunakan pada data numerik atau data rata-rata. Yang kedua, hasil kurang akurat jika frekuensi harapan terlalu kecil. Dan yang ketiga itu yaitu tidak dapat menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel
Yang keempat yaitu sensitif terhadap ukuran sampel yang terlalu besar. Yang kelima, yang terakhir itu hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan, bukan sebab akibat. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa uji square merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data kategori. Nah, uji ini berguna untuk mengetahui hubungan kesesuaian atau perbedaan distribusi data. Dalam penelitian, Chi-square sering digunakan karena mudah diterapkan dan tidak memerlukan data berdistribusi normal, meskipun memiliki beberapa keterbatasan dalam analisis hubungan yang telah mendalam. Nah, sekian dari pemaparan materi uji square saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.